Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan 1.4C, koneksi antar materi, modul 1.4 tentang budaya positif, pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Ike Tedwirte, sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Niwayan Listiawati, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gianyar bernama Nyoman Sri Astini SPDSD dari SD Negeri 2 Pupuan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan setelah mempelajari modul 1.4, menumbuhkan budaya positif di sekolah bukan hal yang dengan mudah dapat diwujudkan, melainkan sebuah perjalanan panjang yang bisa ditempuh dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak yang terlibat. Seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan karakter positif. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai suatu dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Lanjutan kesimpulan. Disinilah tugas saya menuntun kodrat anak serta menerapkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Sebuah visi yang telah disepakati bersama akan menuntun sebagai bintang penunjuk arah, dan dalam mencapai visi tersebut diperlukan sebuah perubahan, yaitu dengan menggunakan inquiry apresiatif atau dengan tahapan bagja. Lanjutan kesimpulan bagja. Pada tahap bagja, segala kekuatan yang dimiliki digunakan sebagai alat dalam menjalankan prakarsa perubahan. Dalam menerapkan prakarsa perubahan, tentunya untuk membentuk suatu pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya berkembang menjadi budaya positif. Budaya positif mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan membentuk murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi modul 1.4. Dalam penyusunan sebuah visi, kita harus berlandaskan terhadap profil pelajar Pancasila, di mana kita harus memandang teguh filosofi Ki Hajar Dewantara dalam menuntun dan membentuk karakter positif. Dan di sini tidak terlepas dari peran dan nilai guru penggerak. Kemudian, kita akan membentuk sebuah paradigma perubahan inquiry apresiatif yang akan membentuk budaya positif yang pada nantinya akan terciptalah profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya pelajari di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif dan teori kontrol. Disiplin diri merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia. Yang selanjutnya adalah teori motivasi. Seseorang akan melakukan suatu tindakan karena dilatar belakangi oleh sebuah motivasi. Begitu juga murid akan melakukan suatu tindakan karena memiliki motivasi. Ada yang dilatar belakangi motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik. Yang terakhir adalah hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hukuman akan menyakitkan bagi murid dalam jangka waktu yang lama.
Begitu pula penghargaan yang diberikan secara terus-menerus akan memberi dampak buruk terhadap murid. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Proses dialog digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi di samping. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, pikiran saya menjadi lebih terbuka. Saya merasa lebih bisa mengontrol emosi saat saya menghadapi murid yang melanggar disiplin. Saya berusaha mempromosikan atau memposisikan diri saya menjadi seorang manajer, sehingga timbul kesadaran diri dalam diri murid tersebut untuk merubah perilakunya menjadi budaya yang positif. Angga sama Sika tadi kalian mendapatkan insiden ya. Angga, bagaimana perasaanmu? Sudah baik lukanya? Sudah sehat? Tapi belum sempurna ya sehatnya ya. Nanti dirawat sampai di rumah ya. Nanti kalau kamu bermain jangan sampai membahayakan diri sendiri dan teman-temannya. Ingat ya, Ibu yakin kamu Angga adalah anak yang hebat dan kuat. Semangat ya. Terus Ibu kok mau tanya sama Sika dulu. Sika, tadi apa yang kamu lakukan sama Angga? Saya merasa bersalah karena sudah menolong Angga. Kamu merasa bersalah. Wajar nak. Kamu itu bersalah, sudah mengakui kesalahan saja Ibu sudah acungkan jempol. Itu kamu sudah melakukan kesalahan tapi sudah mau mengakui. Nah, setiap manusia itu wajar mempunyai kesalahan. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan, bahkan banyak sekali Ibu melakukan kesalahan. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan itu, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi sama Sika. Kira-kira ada nggak cara yang lebih efektif saat lari-lari atau saat bermain itu agar kamu menang tapi tidak menyakiti Angga? Ada nggak? Tidak saling menyakiti. Agar Angga tidak terdorong, bagaimana caranya? Bagus. Lebih berhati-hati. Angga juga sama harus lebih berhati-hati ya. Nah, setelah kalian lebih berhati-hati, kira-kira tadi kan kalian sudah melakukan sebuah insiden atau kalian sudah mengalami insiden yang begitu menyakitkan buat kalian. Kira-kira ada nggak keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Masih ingat? Angga sama Sika? Keyakinan kelas saling menjaga. Saling menjaga apa lagi? Saling tidak Menyakiti. iya, bagus ya. Tidak menyakiti kalian sesama teman, apalagi kalian bersaudara di sekolah, jangan sampai saling menyakiti. Bisa nggak kalian perbaiki itu besok untuk tidak diulang lagi? Bisa. Bisa ya. Sekarang Angga sama Sika baikan ya. Nanti kalau kalian misalnya mengalami insiden lagi, tolong jangan lakukan lagi ya, supaya kalian lebih berhati-hati sebagai pembelajaran saja ya. Ayo pelukan, boleh ya. Udah stop ya. Saya setuju. Setelah saya melakukan restitusi, saya tidak takut lagi untuk mengakui kesalahan. Dan saya juga tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Om Swastiastu.
kesalahan. Dan saya juga tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Iya, Pita, jangan buat kesalahan terus. Iya, kenapa anak ibu bisa nangis nih? Tadi ibu lihat kamu nangis. Kamu tuh bisa sebenarnya, hanya butuh konsentrasi, butuh latihan dan lebih banyak lagi ya. Nanti bisa dibantu sama teman-teman. Kamu yang sabar ya, apa? Ya, setiap manusia pasti punya kesalahan. Ya, kamu harus yakin kamu pasti bisa. Nah, sekarang ibu mau tanya sama Yuli dulu. Yuli, bagaimana perasaan Yuli? Kesal dan kecewa. Kamu bisa kesal dan kecewa. Karena dia sering bikin kesalahan. Jadi itu maksudnya. Berarti kamu memiliki apa ya, niat yang baik untuk kelompokmu agar tidak kecewa, betul nggak? Ya, Oh gitu maksudnya. Maksudmu baik, cuma harus dengan baik mengasih tahu sama kita. Kira-kira ada nggak cara yang lebih efektif agar Lovita bisa dan tidak mengecewakan teman-teman yang lain? Ada nggak caranya? Teman-teman yang lain gimana? Ada nggak cara agar Lovita bisa nangis, tapi kamu tidak usah membuat Lovita nangis? mengajarkan baik. Ya, dengan cara mengajari Lovita dengan baik, ya. Nah, itu kesepakatan kelas kita yang kalian langgar itu kira-kira apa? Tadi tidak membuli, tidak boleh apa lagi? Ya, tidak boleh marahi teman, harus saling menghormati, saling menghormati dan menolong. Nanti sampai di rumah kalian bisa ajari Lovita dengan pelan, dengan sabar, ya. Agar kalian bisa menari bersama-sama. Nanti kita pentas pada tanggal yang sudah ditentukan Bapak Kepala Sekolah. Oke? Semangat Lovita. Dimaafin ya Yulinya ya. Dimaafin ya juga Lovitanya. Ya, salaman dulu. Ya, udah. Semangat. Oke? Stop. Om Swastiastu. Setelah ibu guru melakukan restitusi, saya tidak lagi takut mengakui kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Om Santi 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 Om. Berikut adalah keyakinan kelas 5 dari SD Negeri 2 Pupuan. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Yang kedua, menjadi teman yang baik dan menjaga satu sama lain. Nomor 3, tertib saat belajar mengajar. Yang keempat, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah. Dan yang kelima, menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling strategis yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai penghukum murid di sekolah dengan dalih menjalankan peraturan sekolah dan menanamkan kedisiplinan. Perasaan saat saya merasa berkuasa atas anak didik saya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih memposisikan diri saya sebagai manajer. Perasaan saya lebih merasa lega karena solusi sudah dilakukan oleh siswa itu sendiri. Saya sebagai seorang guru hanya mendukung dan hasilnya adalah tumbuhnya kesadaran diri dalam diri siswa itu sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi walaupun tidak utuh. Tahap yang saya praktekkan adalah validasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas. Biasanya saya bertanya, apakah kamu benar melakukan itu? Ibu tahu setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi kamu pasti punya alasan melakukan itu, kan?
Setelah itu, anak dihukum membersihkan toilet sekolah atau membersihkan halaman sendiri ataupun piket di waktu senggang. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain menurut saya sangat penting dalam menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antar warga sekolah, komite sekolah, dan masyarakat. Kolaborasi yang dilakukan oleh warga sekolah dan didukung oleh komite dan masyarakat akan bermuara pada terwujudnya budaya positif yang akan terlaksana di lingkungan sekolah. Demikianlah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.